Inilah Arnold. Aku suka membangunkannya saat dia tidur begitu nyenyak. Bangun kau pemalas. Aku punya sesuatu untukmu, Arnold. Sekarang masa hidupmu tinggal 24 jam. Tinggal 24 jam. Kurasa kau harus cari tahu bagaimana seharusnya dalam situasi seperti itu. Iya. Pertama, hapus riwayat perambanmu. Dan ini dia 3 jawaban teratas atas pertanyaanmu itu. Bagaimana kau akan menghabiskan hari terakhirmu? Bersama orang tersayang, kurasa, bagimu Arnold, mungkin ini bukan jawaban yang tepat. Pilihan kedua adalah memanjakan diri dengan junk food. Kau sudah lakukan itu setiap hari. Dan terakhir, nomor 3, habiskan hari di pantai bersama dengan orang tercinta. Ini baru mulai menarik. Arnold, apa kau akan melakukan apa yang kau impikan seumur hidupmu itu? Astaga naga, ada yang kehabisan bensin dan uang. Ide bagus, kau bisa ajukan pinjaman dan berfoya-foya di hari terakhirmu. Ambil limit maksimum, kau akan merasa jadi orang paling kaya di bumi. Jeff Bezos, pemilik Amazon, hasilkan cukup uang untuk beli Tesla Model S terbaru setiap 50 detik. Sekarang kau kaya, Arnold. Kau bisa sewa pesawat pribadi dan terbang kemanapun kau mau. Arnold, apa yang kau rencanakan? Wow, kau akan rebut Tagaya dari kekasihnya dan mengajaknya jalan-jalan. Arnold, kau pahlawanku. Andai kita bisa putar kembali waktu dan membuat momen ini bertahan. Bagaimana jika aku bilang itu mungkin? Agar hari tidak berakhir, kau harus mendahului matahari. Untuk ini, kita harus terbang ke barat di sepanjang Khatulistiwa pada kecepatan 1667 km per jam. Jika bisa terbang pada kecepatan itu, hari tidak akan pernah berakhir. Sayangnya, ini tidak akan memengaruhi masa hidupmu sama sekali. Ini detik-detik terakhirmu, Arnold. Ayo, lakukan! Arnold, gayamu sungguh luar biasa. Iya, hari ini jelas bukan harimu. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab, labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci, perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik.
Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang. Setelah kau mengaku, pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Ini benar-benar tempat yang bagus, tetapi sayangnya cukup mencurigakan. Oh astaga gawat, itu Jason Voorhees. Jason adalah orang gila setinggi 7 kaki dengan nafsu besar akan kekerasan. Mencoba untuk kabur atau sembunyi sia-sia saja. Dia punya kemampuan yang sulit dijelaskan dan tiba-tiba muncul di belakang korbannya. Menyerang adalah salah satu pertahanan terbaik. Cepat jebaklah dia. Setelah disambar petir, Jason menjadi sangat tahan terhadap kerusakan. Tapi dia masih bisa dilawan dengan gergaji. Oh astaga Arnold, kau seperti monyet dengan geranat tangan. Itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan, hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya satu mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Pertama, dia mungkin pakai topeng yang menyeramkan di wajahnya. Arnie, apakah kamu yakin ingin membaca buku ini di taman yang sepi? Tanda kedua dari seorang maniak adalah selalu membawa pisau atau senjata lain. Apa kamu yakin ingin mengetahui tanda yang ketiga? Maniak itu punya silikon yang sangat besar. Tunggu, bukan itu. Dia selalu menyerang tanpa peringatan. Selamatkan hidupmu, Arnold! Cobalah untuk mengalihkan perhatian si maniak lalu menyelinap pergi.
Baiklah, lupakan. Cepat lari ke tempat umum dan cobalah menarik perhatian orang. Kenapa tidak ada seorang pun yang merespon? Para psikolog menyarankan untuk meneriakkan kebakaran, bukan berteriak tolong. Dengan cara ini, orang akan lebih cepat menyadari situasinya. Tentu saja, menelpon polisi adalah ide yang bagus. 48 jam setelah kematianmu, baru mereka akan mulai untuk mencarimu. Hanya bercanda, tunggu sampai polisi datang. Tapi, waktu nge-gym sudah berakhir. Sepertinya kamu berhasil lolos. Tapi tolong jangan senang dulu, kawan. Beberapa maniak memburu korbannya selama berbulan-bulan dan prediksi dengan tepat kemana si korban akan pergi selanjutnya. Ngomong-ngomong, lorong gelap adalah pilihan buruk untuk bersembunyi. Sepertinya tidak ada yang akan menolongmu. Kecuali, mungkin kamu bisa mengambil hati sang maniak. Motif para maniak bisa berbeda-beda. Sebagian ingin kekuasaan, bisa juga menderita delusi. Dan beberapa orang menganggap diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang kesepian dan sangat terluka. Jika kalian memperlakukan si maniak dengan baik, ada kemungkinan dirimu untuk bisa selamat. Iya, kalian harus tahan dengan beberapa hal yang menakutkan dan mendengarkan ide-ide gilanya. Tapi suatu hari nanti itu akan berakhir. Yang penting, jangan pernah menunjukkan emosimu yang sesungguhnya. Ingatlah, keselamatan akan datang. Tinggal jelaskan saja pada polisi kenapa si maniak menganggapmu sebagai sahabatnya. Ups, kita ada sedikit masalah. Arnold, jangan takut. Tapi kau terkubur hidup-hidup. Sama seperti Rodrigo Cortez. Berhentilah berteriak. Berteriak meningkatkan kepanikan, detak jantung, dan juga jumlah udara yang kau gunakan. Dan kau punya waktu maksimal 2 jam untuk bernapas di peti matimu sampai kau kehabisan oksigen. Arnold, ponselmu! Kau hanya terkubur 2 meter. Hore! Ternyata ada sinyal. Hubungi orang tersayang. Mereka akan menyelamatkanmu. Tapi belum tentu, karena bagi mereka kau sudah mati. Mereka mungkin akan mengira teleponmu adalah lelucon bodoh. Coba sambungkan ke internet. Postinganmu pasti akan terlihat. Tapi setelah mereka nge-like kucing memakai baju lucu, postingan baru Ariana Grande, dan kentang yang berbentuk lucu. Aku punya ide. Postingan geotag akan mendapatkan 79% lebih banyak efek. Dan postingan yang mengatakan bahwa minyak bumi ditemukan 100% akan menarik perhatian Donald Trump. Dalam situasi kritis, naluri binatang seseorang akan terbangun. Ya, aku berharap itu akan terbangun di dalam dirimu. Arnold, saat kekurangan oksigen, orang sering mengalami halusinasi. Tanyakan Google apa yang harus dilakukan. Jangan tancapkan paku dalam hidupmu seperti tutup peti mati. Keluarlah dari zona nyamanmu. Tidak ada cara lain. Oh, Kill Bill 2. Lakukan seperti Uma Thurman. Kau perlu melubangi tutup petinya. Tetaplah kuat, kumpulkan semua kemarahanmu seperti Naruto dan... apakah itu sakit? Kau harus membuka paksa tutupnya. Lihat apa yang kau miliki di sakumu. Arnold, apa itu? Yang benar saja. Kau bahkan tidak membutuhkannya di luar peti mati. Ini akan berhasil. Menerobos, memukul. Seperti kau melarikan diri dari fasis. Atau juga dari lagu-lagu sedih Billie Eilish. Kau berhasil. Sekarang kau harus memasukkan tanah ke dalam peti mati untuk memberikan jalan keluar untukmu. Kau harus mengangkat kemejamu dan diikatkan di kepalamu. Supaya kau tidak mati lemas karena tanah yang berjatuhan di kepalamu. Arnold! 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 Bangun! Halusinasi lagi, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk keluar dari kedalaman jika sama atau kurang dari tinggi badan mereka. Arnold, kau mau kemana? Wow, aku pikir alien itu tidak ada. Mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berguna dengan tubuhmu. Tubuhmu terdiri dari 70% air, 24% bahan organik, dan juga 6% zat anorganik. Di dalam sebuah mentimun juga terdapat banyak air, sekitar 85-90%. Secara teknis kau dalam mentimun yang sangat emosional. Dari sisa 6% elemen anorganik, banyak hal berguna yang bisa diciptakan. Di dalam tubuhmu ada cukup zat besi untuk membuat paku sepanjang 6 cm. Tubuhmu juga mengandung cukup tembaga untuk membuat sepasang headphone. Dan semua ini tentu saja saat kau masih hidup. Kau bahkan bisa menghilangkan sebagian besar organ dalam dan kau masih tetap hidup. Tubuh manusia kelihatannya rapuh, tapi kau masih bisa hidup bahkan tanpa lambung, limpa, 75% hati, 80% usus, 1 ginjal, 1 paru-paru, dan hampir semua organ yang terletak di panggul, serta rongga inguinalis. Tentu saja kau sama sekali tidak seperti mentimun, tapi tidak akan membunuhmu dan kau akan dapatkan headphone gratis.
dengan kualitas yang agak meragukan. Tapi ini semua hal tidak berguna. Bahkan, komposisi tubuhmu di antaranya karbon, hidrogen, natrium, dan oksigen. Semua unsur kimia ini juga merupakan bagian dari dinamit. Kekuatan ledakan yang tersembunyi dalam tubuh manusia sama dengan 175 gram dari bahan peledak TNT. Bahkan, kekuatan ledakannya akan berbanding lurus dengan seberapa besar kau menyukai makanan asin selama hidupmu. Apa kau bermimpi menjadi Spider-Man? Itu keren, tapi jangan bilang kalau kau ingin digigit oleh laba-laba. Ini laba-laba Black Widow. Racun laba-laba ini 15 kali lebih kuat daripada racun ular berbisa. Untungnya laba-laba ini tidak menyerang orang lebih dulu, atau kau akan menyesal. Tunggu, Arnold. Apa kau menelan laba-labanya? Jalur menuju lambung melalui kerongkongan, seperti seluncuran air yang curam dengan genangan asam klorida di bagian bawahnya. Dan asam tersebut akan dengan mudah menetralkan racun laba-laba. Jika didorong dengan minum segelas air, laba-laba akan mencapai perut hanya dalam waktu 2 detik. Tapi kalau tanpa minum apapun, itu akan butuh waktu 9 detik. Dan dia punya kesempatan untuk menggigitmu. Bersiaplah! Racun Black Widow mengandung neurotoksin alpha-letrotoksin. Saat kau digigit, neurotoksin ini menempel pada reseptor sel saraf dan menyebabkan masuknya kalsium di sana. Dan ini melepaskan hormon yang menyebabkan kejang-kejang dan juga kelumpuhan. Arnold, kau benar-benar menginginkan kekuatan super, iya kan? Sekarang otot perutmu bahkan mampu menahan palu godam. Dan bagaimana dengan ereksi selama 4 jam? Atau mata menjadi menonjol dan juga beloh? Entah bagaimana, menurutku kau lebih mirip penjahat super, Arnold. Ada apa, Arnie? Apa kau menyesal makan laba-laba itu? Mari kita manfaatkan halusinasi dan lihat beberapa opsi lainnya. Ini Arnold. Dia digigit laba-laba pasir bermata 6. Racunnya menyebabkan pendarahan internal dan nekrosis jaringan. Dan tidak ada penawarnya. Dan inilah korban gigitan laba-laba paling beracun di dunia. Menurut Guinness Book of Records, laba-laba pengembara Brazil, gigitannya dalam banyak kasus menyebabkan henti jantung. Namun kembali ke realitas kita. Untungnya, hanya 5% orang dewasa yang meninggal akibat racun Black Widow. Setelah 12-48 jam siksaan yang paling mengerikan, efek racun akan berhenti. Arnold, jangan, tunggu! Itu hanya laba-laba rumah kecil yang tidak bersalah. Sama sekali tidak beracun. Ayo kita main game populer yang semua orang tahu. The floor is lava. Tapi kali ini lavanya sungguhan. Ini keren kan? Inilah akibat yang ditimbulkan oleh game anak-anak ini. Yaitu bencana global. Jangan sentuh lantainya, Arnie. Suhu lava bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kamu bisa bergerak menggunakan benda apapun yang terlihat. Tapi ingat, kursi akan terbakar hanya dalam waktu 3 detik. Tempat tidurmu akan lenyap dalam waktu 5 detik. Dan TV-mu akan meleleh lebih cepat dari tayangan satu iklan televisi. Ayo sekarang naik ke atap. Hei, jangan sampai jatuh. Jika badanmu jatuh ke dalam lahar, tubuhmu akan mengalami luka bakar serius yang akan menghancurkan semua ujung syaraf dan merebus lemak syapkutanmu. Tapi sisi baiknya, kamu bahkan tidak akan sempat merasakan bagaimana lava membakarmu sampai ke tulang. Ayo cerdaslah sedikit, kawan. Oh sial, dasar bodoh. Material logam sangat mudah menjadi panas. Dasar idiot, tapi tenang saja. Walaupun jatuh, kamu tidak akan tenggelam. Lava tidak secair seperti yang terlihat. Malah sebaliknya, kepadatannya bahkan lebih tinggi daripada beton. Untuk berjalan di atas lava, kamu perlu sepatu bot asbes khusus seperti yang digunakan oleh para ahli geologi. Wow, ini semakin panas. Di suhu ini, semua air di lautan akan mendidih dan berubah menjadi panci besar sup ikan. Saatnya menyelamatkan ikan terakhir di dunia. Tapi, sebenarnya yang terburuk bukanlah lahar panasnya, tapi apa yang terjadi saat lahar sudah mendingin. Saat kehilangan suhu, lava menciptakan awan uap dan gas asam. Dan itu mengandung partikel kaca yang sangat kecil yang berbahaya bagi manusia. Tapi jangan khawatir, tidak lama lagi seluruh dunia akan berubah menjadi kepulauan Hawaii yang terbentuk setelah letusan gunung berapi. Karena sekarang aku akan menghentikan jantungmu selama 1 nanodetik. Tenanglah, bodoh. Ini semua demi ilmu pengetahuan. Jantung adalah pompa yang membuat darah bergerak ke seluruh tubuh dengan kecepatan sekitar 25 mil atau 40 km per jam.
Jalur yang dilalui Dara lebih dari 100.000 kilometer panjangnya. Dan jika semua pembuluh ini dibuat dalam satu garis tali, ini akan mengikat dunia sebanyak 2 kali. 3, 2, 1, berhenti. Arnold, kau ngompol di celana ya? Dibutuhkan 0,4 detik untuk jantung berkontraksi dan istirahat. Jika semua jeda dijumlahkan dalam rata-rata hidup orang, ternyata jantung beristirahat selama lebih dari 20 tahun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memperhatikan jeda jika hanya untuk 1 nanodetik. Tapi aku sudah menemukan cara menerangkannya. Perhatikan dengan seksama. Jantung menyerupai rumah 2 lantai. Ada 2 kamar di bagian atas disebut atrium kanan dan kiri. Dan di bawah disebut ventricle. Dalam keadaan normal, darah dari atrium didorong ke ventricle dengan tekanan sedemikian rupa, sehingga darah secara hipotetis dapat menyembur keluar lebih dari 9 meter atau hampir 30 kaki. Kemudian ventricle mendorong darah ke paru-paru atau aorta, dan kau hidup normal seperti biasa. Tapi jika ventricle berhenti setidaknya selama 0,7 detik, di saat semua bagian jantung lainnya bekerja, maka boom, jumlah darah yang mengalir berlipat ganda dan meledakkan tubuhmu. Jadi sekarang sesi menonton acara jelek TV sore lagi. Jadi ada apa ini? Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada 1 kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau, kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Tidak masalah, kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan, colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain. Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburu. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam. Dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Apa kau kaget karena kau satu-satunya penumpang di pesawat ini? Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat. Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan menabrak gunung.
Dan dari 104 orang di dalamnya, hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan, saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih! Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh sial! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan. Dan dari hidung ke tanah, petir bisa memecahkan kaca depan dan mematikan semua elektronik di dalamnya. Pegangan Arnold, pendaratan bisa lebih buruk daripada di pantat jelek bibimu. Astaga Arnold, sepertinya kau akan bertemu dengannya untuk terakhir kalinya di pemakamanmu. Jangan tanya bagaimana dia ada di mobil Tesla yang terikat ke roket Falcon 9 dan jangan tanya kenapa. Tolong tidak usah tanya. Baiklah, apa kau siap Arnie? Aku mulai menghitung mundur. Ingat, untuk meninggalkan bumi, roket harus mencapai kecepatan lepas 25.000 mil per jam atau 11,2 km per detik. Tubuhmu akan mulai terasa sangat berat. Ini akan memperburuk sirkulasi darahmu di pembuluh otak. Kemudian penglihatanmu akan menjadi kabur dan mungkin hilang sama sekali. Bertahanlah Arnold, kalau hilang kesadaran kau tidak akan bisa mengenakan baju astronot. Dan tanpa baju itu, saat pada ketinggian 19 km, jaringan di tubuhmu yang lemah akan membengkak dan semua cairan seperti ingus dan air mata akan mulai mendidih. Jika aku jadi kau, aku akan buru-buru. Oh ya, aku lupa bilang kalau baju astronot beratnya sekitar 130 kg. Dalam kondisi ada gravitasi bumi, ini bisa menghancurkan tubuh kecilmu yang lemah. Jadi, kau harus memakainya setelah berada di orbit. Tapi santai saja, Arnie. Kalau kau bergerak terlalu cepat, ada kemungkinan kau akan terbakar dari dalam. Saat di ruang angkasa, mekanisme pengaturan suhu tubuh terkadang gagal mengatur apa yang memanas di ruang angkasa. Dan ini mencegah pendinginan tubuh. Selama aktivitasmu banyak, suhumu bisa naik sekitar 40 derajat Celcius. Oh, sial Arnold, apa kau pingsan? Oh, apa bebek itu menghiburmu? Baiklah, aku punya kabar buruk untukmu. Karena tabrakan, peralatan navigasinya rusak dan roket keluar jalur. Pusat komando mencoba membawamu kembali ke lintasan Mars. Namun sayangnya, Falcon 9 tahap 1 rusak. Dan kemungkinan besar dalam 5 jam kau akan menabrak bulan. Apa-apaan ini Arnold? Apa kau baru saja mengompol? Saat di awal NASA, aku mencoba membuat sistem untuk membuang limbah. Tapi pada akhirnya astronot modern hanya memakai popok lama yang bagus, yang pastinya tidak kau miliki. Iya kan Arnold? Baiklah, semoga saja kau tidak sarapan hari ini, karena di depanmu ada awan kecil sampah luar angkasa, dan tepat di belakangnya ada meteoroid mini. Sepertinya sudah waktunya mengucapkan selamat tinggal. Aku akan merindukanmu Arnold. Semuanya baik-baik saja, Arnie. Pertama, kau perlu mencari tahu apa yang salah. Jadi, keluarlah dari kabin. Keluar! Iya, ada 3 tali yang menahan elevatormu. Dan masalahnya jelas bukan di situ. Bahkan 1 tali tunggal cukup kuat untuk menopang berat 4 ekor sapi, 3 beruang kutub, atau 1 kuda Nil. Dan dapat dikatakan probabilitas ketiga tali putus secara bersamaan hampir 0. Sepertinya masalahnya ada pada motornya. Mundurlah Arnold, jika tidak kau bisa terbakar. Tali logam dengan penyeimbang terpasang terhubung ke kabin elevator. Saat motor aktif, elevator naik atau turun. Sepertinya kabinmu sudah tertahan oleh rem yang pertama. Rem ini berada di dalam mesin dan langsung menekan kabel jika ada tanda kerusakan sekecil apapun. Jangan panik Arnie, kita punya 1 rem lagi, pengaman. Di situ di bawah kabin. Jika kecepatan elevator meningkat, rem pengaman akan berhenti dan elevator berhenti. Bahaya sudah berlalu.
Arnold, sepertinya kau ini membawa sial. Aku mempunyai ide. Bersiaplah untuk jatuh. Arnold, sepertinya kau sudah merusak reputasi saluran ilmiah kita ini. Hanya karena kau kurus, bukan berarti bisa keluar dengan melompat. Jika bukan kau, orang yang lebih atletis di tempatmu, mungkin dia bisa melompat. Tetapi, kemudian kepalanya akan menabrak atap lift. Mereka menyarankan kalau kau bisa berbaring di lantai, memecah kekuatan benturan ke seluruh tubuhmu. Namun sayangnya, pendaratan ini tidak akan bisa empuk. Benturan dengan dasar, dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam, hanya akan membuat lift menjadi puing-puing besi. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi pada tubuhmu di lift yang sama. Kau pikir aku akan membiarkanmu mati dengan begitu mudah? Lupakan Baby 94 dan 94 itu mungkin bukan tahun kelahirannya. Mungkin berat badannya dalam kilogram. Ayo kita pulang temanku.